Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena kita akan membahas hal-hal yang sangat relevan dan bermanfaat untuk iman kita. Jika Anda baru di sini, jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Halo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, balik lagi bersama saya di channel Gereja YouTube. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada segmen kali ini saya langsung saja mengajak kita semua untuk saksikan video kesaksian ini. Selengkapnya Tuhan Yesus memberkati. Mengajarkan doktrin yang salah. Doktrin palsu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Penting untuk menerima pesan yang Anda dengar di gereja dengan antusias. Tetapi juga sangat penting untuk memeriksa Alkitab sendiri guna memastikan bahwa ajaran tersebut benar secara alkitabiah. Dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 11 disebutkan bahwa orang-orang di Berea lebih mulia dan berpikiran terbuka dibandingkan dengan orang-orang di Tesalonika. Mereka menerima pesan keselamatan dengan sangat antusias sambil memeriksa Alkitab setiap hari untuk memastikan kebenaran ajaran tersebut. Apakah gereja itu mengajarkan bahwa Anda dibenarkan hanya oleh iman dalam Kristus? Apakah gereja itu mengajarkan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Gereja yang baik berfokus pada Dia yang menegur dosa, menyatakan kebenaran, dan dengan penuh kasih menunjukkan pertobatan sebagai jalan untuk kembali ke jalur yang benar. Apa itu doktrin palsu? Doktrin mengacu pada kumpulan gagasan atau kepercayaan yang diajarkan atau dianggap benar. Ketika berbicara tentang doktrin Alkitabiah, ini berkaitan dengan ajaran yang sesuai dengan firman Allah yang diwahyukan dalam Alkitab. Sebaliknya, doktrin palsu adalah setiap gagasan yang menambahkan, mengurangi, bertentangan, atau membatalkan doktrin yang diberikan dalam firman Allah. Misalnya, ajaran yang menyangkal kelahiran perawan Yesus adalah doktrin palsu, karena bertentangan dengan ajaran yang jelas dalam Alkitab, seperti yang tercatat dalam Matius bab 1 ayat 18. Pada abad pertama Masehi, ajaran sesat sudah mulai menyusup ke dalam gereja. Untuk menangani kesalahan ini, banyak surat dalam Perjanjian Baru ditulis. Paulus menasihati muridnya, Timotius, untuk berhati-hati terhadap orang yang menyebarkan ajaran sesat dan menyebabkan kebingungan di antara jemaat. Dia memperingatkan bahwa siapapun yang mengajarkan keyakinan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dan kesalehan adalah orang yang bodoh dan sombong. Sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa menggunakan ketidaktahuan sebagai alasan untuk tidak mengetahui teologi, karena kita memiliki akses ke firman Allah yang lengkap. Menurut Kisah Para Rasul bab 20 ayat 27, kita memiliki seluruh nasihat Allah dalam Alkitab. Kita didorong untuk mempelajari firman Allah dengan tekun, seperti disebutkan dalam 2 Timotius bab 2 ayat 15, agar kita dapat membedakan ajaran sesat dan menghindari penipuan dari pembicara licik dan nabi palsu. Ketika kita berakar dalam kebenaran firman Allah, kita tidak lagi seperti anak-anak yang mudah terombang-ambing oleh setiap ajaran baru atau tipu daya dari orang-orang yang menyesatkan, sebagaimana dinyatakan dalam Efesus bab 4 ayat 14. Beberapa gereja mengajarkan doktrin palsu yang bertentangan dengan kebenaran dasar atau kepercayaan yang penting untuk keselamatan. Berikut beberapa contoh doktrin palsu di beberapa gereja. Menghapus keberadaan neraka. Alkitab menggambarkan neraka sebagai tempat siksaan abadi bagi yang tidak bertobat.
beberapa gereja menyangkal keberadaan neraka, yang bertentangan dengan ajaran Yesus dalam Matius bab 10 ayat 28. Jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa, melainkan takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di neraka. Yesus juga menegaskan bahwa mereka yang tidak percaya akan mengalami hukuman abadi, sedangkan yang benar akan menerima hidup kekal. Matius bab 25 ayat 46. Ada banyak jalan menuju Tuhan. Beberapa gereja mengajarkan bahwa ada banyak jalan menuju Tuhan, dan bahwa setiap usaha agama akan diterima oleh Tuhan jika dilakukan dengan tulus. Ajaran ini bertentangan dengan seluruh Alkitab dan meniadakan kebutuhan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yohanes bab 3 ayat 15-18 menegaskan bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus, kita bisa memperoleh hidup kekal. Yesus juga menegaskan bahwa Ia adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Dalam Yohanes bab 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Mendefinisikan ulang pribadi Yesus Kristus. Doktrin yang menyangkal keilahian Kristus, kelahiran dari perawan Maria, sifat tanpa dosanya, kematian yang sesungguhnya, atau kebangkitan fisiknya adalah doktrin palsu. Beberapa denominasi populer mulai menyimpang dari ajaran kitab suci yang literal dan menolak keilahian Kristus. 1. Yohanes bab 4 ayat 1-3 menjelaskan bahwa penolakan terhadap kristologi Alkitabiah adalah tanda dari antikristus. Yesus menggambarkan guru-guru palsu dalam gereja sebagai serigala dalam pakaian domba. Matius bab 7 ayat 15. Setan telah merusak dan membingungkan firman Allah sejak Taman Eden. Guru-guru palsu adalah pelayan setan yang sering menyamar sebagai pelayan kebenaran, tetapi akhirnya akan dikenali melalui tindakan mereka. 2 Korintus bab 11 ayat 15. Guru palsu sering menunjukkan kesombongan, keserakahan, dan pemberontakan, dan mungkin terlibat dalam perzinahan, seperti yang disebutkan dalam Yudas bab 1 ayat 11 dan Wahyu bab 2 ayat 20. Tetapi aku mempunyai perkara terhadapmu, karena kamu membiarkan perempuan Izabel, yang menyebut dirinya seorang nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, sehingga mereka melakukan perbuatan cabul dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ketika kita memahami bahwa setan menyamar sebagai malaikat terang, seperti yang disebutkan dalam 2 Korintus bab 11 ayat 14, kita menyadari bahwa setan ahli dalam penipuan. Dia bisa tampak baik dan penuh cahaya, tetapi tujuannya adalah menyesatkan. Rasul Paulus memperingatkan umat Allah terhadap penipuan ini, menunjukkan bahwa sumber ajaran palsu adalah setan. Bahkan, ketika setan tampak seperti malaikat terang, begitu pula rasul palsu bisa tampak baik. Umat Kristen di Korintus diajari untuk tidak hanya mengandalkan penampilan lahiriah. Semua orang, termasuk orang Kristen, bisa tertipu oleh citra dan penampilan luar. Setan sering menggoda manusia dalam 3 bentuk, yakni ular yang licik, singa yang mengaum, dan malaikat terang. Berhati-hatilah terhadap gereja yang lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada pelayanan spiritual. Hal ini sering terjadi di gereja yang terlalu fokus pada penggalangan dana, atau di mana kepemimpinan gereja lebih mementingkan memperkaya diri daripada memenuhi kebutuhan jemaat. Jika gereja tersebut terobsesi dengan kekayaan, ini bisa menjadi tanda peringatan. Beberapa gereja menekankan bahwa semakin banyak Anda memberi, semakin banyak Anda akan diberkati. Namun, ini bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang kesederhanaan dan ketulusan. 1 Timotius bab 6 ayat 10 menyatakan, cinta akan uang adalah akar dari segala jenis kejahatan. Beberapa orang, dalam ketamakan mereka, telah menyimpang dari iman
dan menusuk diri mereka sendiri dengan banyak kesedihan. 1 Petrus bab 5 ayat 2 mengingatkan para pemimpin gereja untuk menggembalakan jemaat dengan sukarela, bukan demi keuntungan yang tidak jujur. 2 Timotius bab 4 ayat 3-4 memperingatkan bahwa akan ada masa di mana orang-orang akan mencari guru yang hanya mengatakan apa yang ingin mereka dengar, bukan kebenaran. Fokus pada uang dan kekayaan dapat menjadi berhala dan mengendalikan hidup seseorang, seperti yang dijelaskan dalam 1 Timotius bab 6 ayat 6-10. Selain itu, kita harus waspada terhadap gereja yang lebih mementingkan ritual dan tradisi daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. 1 Tesalonika bab 2 ayat 5 menegaskan bahwa kita tidak boleh menggunakan sanjungan atau kata-kata manis sebagai dalih untuk keserakahan. Penting untuk menjauh dari mereka yang menipu Anda, untuk percaya bahwa Anda harus memberi untuk mendapatkan pembebasan. Yesus memperingatkan tentang orang-orang Farisi yang mengajarkan aturan manusia sebagai perintah Tuhan, lebih memperhatikan penampilan luar daripada perubahan hati yang sejati. Apakah gereja Anda terlalu terikat pada ritual dan tradisi manusia daripada mengikuti firman Tuhan? Kolose bab 2 ayat 8 memperingatkan kita untuk berhati-hati agar tidak tertipu oleh filosofi kosong dan penipuan yang didasarkan pada tradisi manusia dan prinsip-prinsip dunia daripada mengikuti ajaran Kristus. Periksalah dengan cermat ajaran yang lebih berfokus pada ritual, upacara, dan tradisi daripada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Ritual yang tidak memiliki dasar Alkitabiah, seperti liturgi yang berlebihan, pengulangan doa, atau upacara tertentu, bisa menjadi tanda peringatan. Matius bab 15 ayat 9 mengatakan, "Mereka menyembah Aku dengan sia-sia, mengajarkan ajaran yang semata-mata perintah manusia." Yesaya bab 29 ayat 13 menambahkan, Tuhan berkata, "Karena bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut mereka, dan menghormati Aku dengan bibir mereka, sementara hati mereka jauh dariku, dan ketakutan dan penyembahan mereka kepadaku hanya didasarkan pada perintah yang diajarkan oleh manusia." Beberapa gereja mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui perbuatan baik, pencapaian pribadi, atau kepatuhan terhadap peraturan manusia, bukan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Efesus bab 2 ayat 8-9 menyatakan, "Karena oleh kasih karunia, kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Allah, bukan hasil perbuatan, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri." Penting untuk menghindari gereja yang lebih menekankan penampilan luar daripada kondisi hati. Banyak gereja fokus pada penampilan dan bukan hati. Mereka mungkin memiliki bangunan yang indah dan megah, tetapi fokus mereka lebih pada penampilan daripada hati. Matius bab 23 ayat 27 mengatakan, "Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, karena kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang di luar tampaknya indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang orang mati dan segala kotoran." Lari dari gereja yang fokus pada keuntungan finansial, lebih memperhatikan ritual daripada hubungan pribadi dengan Tuhan, dan yang mengajarkan doktrin palsu. Gereja harus menjadi tempat yang sakral dan penting di mana kita fokus pada firman Tuhan dan hubungan pribadi dengannya. Terima kasih telah menonton video ini tentang bagaimana memilih gereja yang benar. Penting untuk mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan dan memastikan bahwa gereja yang kita pilih mengajarkan dan mempraktikkan firman-Nya dengan tepat. Jangan lupa untuk berhati-hati terhadap doktrin palsu, ritual berlebihan, atau penekanan pada hal-hal duniawi. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman yang kokoh dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, bagikan,
dan subscribe untuk konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu tadi saudara videonya apa pandangan saudara atas video di atas. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah-payah. Cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus. Baik atau Yesusku maha besar. Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan, itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.